kalau tidak salah kelas 3 atau kelas 4, saya lupa waktu itu. Ada cerita mengenai Kek Lesan. Ini saya mengerembeng ini. Perjuangan Mbak Yayu ini sangat luar biasa, termasuk kemarin dari penelusuran Mbak Yayu secara tidak sengaja dengan Mas Mulat menemukan sentra batik Batengteng. Memang fokusnya waktu itu bukan ke sejarah, Pak De, tapi lebih banyak ke pariwisata, kegiatan pariwisata. Sesuai dengan komitmen Mas Yanto untuk menduniakan Madura. Ya. Kembali mungkin Pak De sudah menjelaskan panjang lebar termasuk sumber. Ada pertanyaan dari beberapa kawan, mungkin tidak ada di apa namanya itu di YouTube, Pak De. Ditanyakan langsung kepada saya pribadi. Iya. Kan di Lebak Letur sejarah. Nah, ini harus saya buka. Ini kadang-kadang harus saya buka bisa. Dari awal saya bukan turunan dari Ningrat, saya orang biasa, rakyat jelata. Dasar pendidikan saya akuntansi. Makanya aneh ketika teman-teman melihat saya kenapa akuntansi larinya ke sejarah. Pernah satu waktu masa kecil saya SD Kemeran 2, Pak De. Lulus tahun 86. Kalau tidak salah kelas 3 atau kelas 4, saya lupa. Ada cerita mengenai Kek Lesan. Ini saya mengerembeng ini. Kek Lesan. Jadi kelas 3, kelas 4 itu saya langsung kalau zaman-zaman sekarang ngefans. Senang banget. Ya. Dengan yang namanya Kek Lesan. Ya. Membaca perjalanan hidup beliau ini membuat hati saya miris, Pak. Dan alhamdulillah ternyata jodoh saya, istri saya orang Toncung, pemirsa. Dimana kita tahu di Toncung ini, Kecamatan Bone, ada beberapa peninggalan Kek Lesan, Pak De. Dan juga saya ada di buku ini tentang perjalanan Kek Lesan, perjuangan beliau agar diakui dirinya sebagai putra dari Panembahan Sidomukti. Itulah dasar saya, pemirsa. Saya bukan sejarawan, saya hanya senang sejarah. Apa yang bisa saya wariskan untuk anak cucu, ya mungkin cerita nanti. Mungkin seperti itu. Mbak Yayu juga peri kecil ini, pemirsa, bukan sejarawan, bukan pemerhati sejarah, tapi dia sangat konsen. Betul. Terutama dengan batik. Ya. Sampai Mbak Yayu ini mendirikan butik lah. Semacam butik lah, toko batik peri kecil. Ya. Aslinya Mbak Yayu ini Tulen, Jawa Tulen. Termasuk suaminya Mas Mulat ini juga Jawa Tulen. Mas Mulat dari Batang, Mbak Yayu dari Tuban. Tapi Mbak Yayu ini hidup mati di Madura. Ya. Jadi kalau masih meragukan perjuangannya Mbak Yayu untuk baktinya kepada Madura, ini sangat keliru, pemirsa. 12 tahun. Betul. Meneliti batik Tanjung Bumi. Ya. Oh, 13 tahun. 8 tahun. 2008 ya, 2008. Kurang lebih lah seperti itu. Perjuangan Mbak Yayu ini sangat luar biasa, termasuk kemarin dari penelusuran Mbak Yayu secara tidak sengaja dengan Mas Mulat menemukan sentra batik Batengteng. Ya, mungkin itu profil singkat Mbak Yayu. Oh, jangan lupa. Ya. Pak Sumaji pernah datang ke batik peri kecil. Oh, betul. Menjelaskan. Ya. Mungkin ada di YouTube kita ya, Pak Sumaji ya. Ada di YouTube. Pak Sumaji juga pernah datang ke batik peri kecil, juga memberikan kalau sepak bola coaching klinik. Ya. Pembelajaran singkat tentang batik kepada Mbak Yayu. Satu lagi, pemirsa, yang punya peran penting di penulisan ini adalah Mas Yanto. Dia pendiri funding father dari Gerbang Pulau Madura. Gerbang Pulau Madura ini bukan baru, pemirsa, sebetulnya sudah lama, sekitar 2014 lah. 2014
Mas Yanto ini mendirikan Gerbang Pulau Madura. Memang fokusnya waktu itu bukan ke sejarah, Pak De, tapi lebih banyak ke pariwisata. Kegiatan pariwisata. Sesuai dengan komitmen Mas Yanto untuk menduniakan Madura. Ya. Jadi Nyap-nyap ya, Mas. ini Mas Yanto sudah datang pernah. ini. Ya, artinya memang fokus GPM tidak di sejarah. Tidak di sejarah, ya. Yang menyatukan kami tim ini memang dari Petenteng, Pak De. Iya. Dari Petenteng, akhirnya Mas Yanto juga suka sejarah seperti itu. Kembali flashback Pak De ke Iya. bidang kerja Pak De ketika waktu Pak De masih di dinas. Ya. Bidang kerja Pak De memang bersinggungan dengan kesejarahan. Boleh diceritakan pengalaman langsung Pak De tentang penanganan benda-benda purbakala Pak De, Iya. termasuk mungkin jupel atau apa begitu Pak. Tahun 1984 itu memang padat karya kalau saya bilang. Ya. Jadi setelah saya diangkat menjadi pegawai negeri di staf seksi kebudayaan, SK itu tahun 82, keluar SKPN-nya. Saya berada di staf seksi kebudayaan. Tapi saya paling seneng kalau disuruh-suruh antar surat ke Kanwil gitu, ke bidang Muskala, Museum Sejarah dan Kepurbakalaan. Saya bisa berkonsultasi. Iya. Contohnya suatu ketika SK juru pelihara pada masing-masing tempat yang bersejarah. Seperti di Makam Air Mata, Makam Air Mata Harusbaya, ya. Makam Agung, Makam Agung Harusbaya Pak De ya. betul. Kemudian situs Petenteng, Makam Pancar, Oh ya. Makam Agung Belega. Itu saya tempuh dengan naik sepeda motor Kongsen Suzuki A100 Mas Doni saat itu. Zaman-zaman tahun 84 85. 85 ya. Ya, saya kerjakan karena itu tugas dan saya lebih banyak mengetahui menimba hal-hal Ya. sejarah tentang kesejarahan di situ. Jadi memang Pak De sendiri yang mengantarkan SK Iya. pengangkatan jupel ya. Iya. Kalau di Aresbaya itu dulu Pak Jasam dan putrinya Bung Suleha. Kalau yang di Makam Air Mata, Makam Makam Agung. Agung itu Pak Mat Nari. Kalau yang sekarang Pak Mat Nari ini. Iya. Seperti yang di Makam Agung Belega, Pekun Pak Jelani. Oh ya. Lah, yang di Makam Pancar ini saya lupa namanya. Terus tidak ada komunikasi untuk selanjutnya. Karena saya tahun 89 pindah tugas menjadi penilik kebudayaan di Kecamatan Label Sampai pensiun. sampai pensiun 2018 ya. Iya, 2018. 2018. Ini pun saya masih banyak hutang pekerjaan. Karena apa? Kalau saya boleh dikatakan, tanah di Tempo Agung ini kampung sejarah dan budaya. Bayangkan aja, itu tanah Parjikan. Ya, yang di manuskrip itu.